Oke, kita lanjutkan lagi pembahasan kita. Pada episode sebelumnya kan kita sudah ngebahas sampai menampilkan sub pemeriksaan laboratorium. Nah, sekarang kita akan menyimpan datanya, data hasil pemeriksaannya. Saya lupa bahwa rupanya di tabel riwayat pemeriksaan laboratorium selain hasil ada lagi keterangan, ya. Selain hasil ada lagi keterangan, dan hasilnya bukan integer seharusnya. Oh, atau hasil boleh integer lah ya. Misalnya hasilnya 4, misalnya hasil pemeriksaan gula darahnya 40 dan seterusnya. Nah, terus ada lagi kolom keterangan seharusnya. Nah, berarti di sini kita tambahkan satu kolom lagi untuk keterangan. Oke, namanya keterangan. Nah, seperti ini. Page holdernya keterangan, page holder kurang L. Nah, ini holder. Kemudian di atasnya boleh kita buat kolom-kolom. TR, TH, tutup TH, tutup TR. Nah, kita akan berikan berapa kolom nih? Ada 1, 2, 3, ada 4, seharusnya ada 5 kolom. 1, 2, 3, 4, 5. Yang pertama adalah nama pemeriksaannya. Nama pemeriksaannya. Selanjutnya adalah satuan. Kemudian selanjutnya adalah TH buka seharusnya. Kemudian nilai rujukan. Selanjutnya hasilnya, hasil dan keterangan. Hasil dan keterangan. Keterangan seperti ini. Sekarang coba kita input lagi, misalnya darah rutin. Nah, seperti ini sudah ada satuan. Oke, nah pemeriksaannya ini salah. Nah, seharusnya di sini seperti ini. Kita coba input lagi, darah rutin. Nah, oke ya, sudah jadi seperti ini. Langkah kemudian selanjutnya adalah kita akan membuat untuk proses penyimpanannya, ya. Jadi ketika nanti setelah input saya close, dan nanti dia akan nyimpan ke beri obat, periksa labor action, ya, periksa labor action. Sorry. Nah, nanti dia akan nyimpan ke sini. Berarti di kontrol pendaftaran kita buat sebuah function periksa labor action. Nanti ketika disubmit maka dia akan menyimpan data ke sini. Nah, kemudian ya, kemudian kita perlu memberikan nama, bukan nama sih, lebih tepatnya setelah kode ini, ya, setelah setelah nama ini kita masukkan, kita tambahkan parameter kode sub pemeriksaannya, kode sub periksaannya. Jadi hasil misalnya diikuti dengan $row kode sub periksa. Nah, begitu juga dengan hasil, dengan keterangan maksud saya, kita tambahkan kode sub periksa. Jadi ketika saya load, misalnya darah rutin tadi, nah nanti nama elemennya itu, nah misalnya hasil GD, di mana GD ini adalah kode sub periksanya, ya. Oke, seperti itu. Nah, kemudian jangan lupa di sini nanti kita harus dapatkan dulu nama pemeriksaannya apa, ya. Jadi kita dapatkan dulu nama pemeriksaannya apa.
atau kode periksanya di sini. Nah, kemudian kita akan lakukan for each untuk membaca elemen hasil pemeriksaan ini. For each, ya kurang lebih sama lah seperti ini. Oke, lalu misalnya saya ingin membaca hasil ya, hasil inputannya, echo hasil sama dengan this input post hasil terus $row kode subperiksa periksa. Oke. Lalu kita echo $hasil echo BR. Nah, sekarang Anda lihat kalau saya refresh, pemeriksaan laboratorium, masukkan nama pemeriksaannya. Oh ya, kalau tadi kita ngebaca nama periksanya itu karena dengan Ajax kita gunakan metode get, karena di sini form inputan metode post, berarti di sini kita ganti dengan this input post, this input post diikuti dengan nama elemennya. Nah, seperti ini. Oke, selainnya sama seharusnya. Saya simpan. Nah, darah rutin, misalnya hasilnya 10 ya, keterangannya tes 1, terus hasil kedua 12, tes 2, simpan. Nah, oh kode barang cannot be null, oh bukan berobat action seharusnya. Periksa labor action. Oke, coba kita refresh lagi. Tadi kita belum refresh. Nah, kita coba lagi. Darah rutin, hasilnya 10 sama 20 misalnya ya. Ini tes 1 dan ini tes 2. Simpan. Nah, kan kebaca kan 10 sama 20-nya. Jadi yang pertama kebaca adalah inputan pertama tadi, selanjutnya yang kedua. Nah, berarti berdasarkan informasi ini kan kita udah tahu nih hasilnya ini. Terus kalau keterangan berarti keterangan sama dengan this input post keterangan. Nah, seperti ini. Lalu untuk di tabel riwayat pemeriksaan laboratorium kan yang kita butuhkan nomor rawat, kode subperiksa, hasil keterangan. Kita butuh kode subperiksa dan nomor rawatnya. Oke, kode subperiksa. Kode subperiksa nanti kita bisa langsung ngambil dari sini. Kalau nomor rawat, nah kita harus buat untuk inputannya di input post nomor rawat seperti ini. Kemudian di detail, nah kita buat input itu hidden. Di sini saya copy saja. Nah, seperti ini kan nomor rawat. Kita copy lalu pastekan juga di sini. Jangan lupa pastenya di setelah form ya. Nah, kemudian baru kita buat data akan di insert data array hasil sama dengan hasil, keterangan sama dengan keterangan, kemudian nomor rawat,
dan terakhir kode rawat, kode subperiksa ya. Dan terakhir adalah kode subperiksa sama dengan $row, kode subperiksa seperti ini. Lalu this db insert, kita akan insert ke tabel riwayat pemeriksaan laboratorium $data seperti ini. Oke, kita rapikan dulu. Kita rapikan dulu skripnya biar enak ngelihatnya. Oke, setup lagi. Nah, seperti ini. Ini juga bisa lebih kita rapikan lagi. Oke, seperti ini ya. Nah, kalau sudah, nanti terakhir kita akan redirect dia ke halaman detail. Nah, di sini. Oke, sekarang kita tes. Misalnya darah rutin. Hasilnya 10, keterangannya oke. Keterangan 20, keterangannya oke. Saya klik simpan. Nah, oke, dia kembali lagi ke sini. Sekarang kita cek ke tabel riwayat pemeriksaan laboratorium. Nah, datanya sudah masuk, cuma ID riwayatnya masih 0. Kita akan jadikan dia sebagai primary key dan auto increment ya. Nah, jadikan primary key terlebih dahulu di struktur kunci utama key. Nanti muncul error karena datanya ada yang sama-sama 0, atau gimana ya nanya ya. Oke, saya hapus dulu lah. Atau kita boleh hapus dulu lah semua ya. Delete. Nah, kita delete dulu from tabel riwayat. Oke, kehapus semua. Lalu kita jadikan ini primary key. Dan baru kita modifikasi menjadi auto increment. Simpan. Lalu kita coba insert kembali. Darah rutin. Hasilnya 10, keterangannya oke. Hasilnya 20, keterangannya oke. Klik simpan. Nah, dia kembali ke sini. Sekarang kita cek di tabel riwayat pemeriksaan, datanya sudah masuk seperti itu. Oke, berarti kita sudah selesai sampai input riwayat pemeriksaan laboratorium. Saya rasa cukup sekian pada episode kali ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya.